Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Putra Duki Reza. Kita akan membahas bermacam-macam keanekaragaman tentang fikih, tentang usul, ataupun tools di dalam belajar agama serta beberapa hal lainnya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang memahami metode istinbat hukum Islam melalui kaidah kebahasaan dan pokoknya pada bagian majas serta hakikat. Di sini pendekatan hakikat dan majas sebagai dasar tafsir nas Al-Quran dan hadis untuk penetapan hukum syariat yang akurat. Sering kita tahu bahwasanya orang-orang membahas terkait pengambilan hukum dari sebuah hadis ataupun dari Al-Quran. Nah, oleh karena itu kita harus menyadari dan mengetahui bahwasanya tidak hanya begitu saja seseorang dapat mengambil sebuah hukum dari Al-Quran ataupun dari sebuah hadis. Walaupun memang tanda kutip hadis memiliki beberapa ataupun banyak hadis yang memiliki makna yang sangat jelas terkait hukum, namun para ulama juga memberikan rules ataupun peraturan untuk mengambil dan istilahnya istinbat hukum dari hadis ataupun dari Al-Quran. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Memahami hakikat dan majas dalam hukum penafsiran hukum Islam. Di sini kita mengulas dari latar belakang rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Mungkin manfaatnya sudah tadi disebutkan dan juga melatar belakangi dari apa yang sering terjadi di masyarakat kita terkait istinbat hukum atau pengambilan hukum. Pentingnya membedakan hakikat dan majas dalam penafsiran hukum Islam. Ada begitu banyak makna dari lafaz bahasa Arab yang tidak bisa kita simpulkan begitu saja karena makna tersebut memiliki makna yang khas ataupun makna yang umum, dan juga di sini ada yang namanya hakikat dari makna tersebut dan juga ada yang dinamakan majas dari lafaz tersebut. Rumusan masalah, pengertian hakikat dan majas. Di sini kita akan membahas terkait urgensi kaidah dalam istinbat juga penerapan kaidahnya. Tujuan penulisan menjelaskan definisi, menguraikan urgensi, memaparkan contoh penerapan. Lalu manfaatnya menambah wawasan mahasiswa ataupun teman-teman semuanya, dan juga referensi pemahaman lafaz dasar metodologis pengambilan hukum. Kutipan kaidah, asal dari setiap kalimat adalah hakikat dan berubah makna yang bersifat majazi tergantung dengan niat ataupun dalam tanda kutip keadaan dari lafaz tersebut digunakan. Kita lanjut. Memahami metode istinbat hukum, proses dan konsep dasarnya. Istinbat berasal dari kata an-nabat, bermakna mengeluarkan sesuatu yang belum jelas. Dalam arti kita mengambil intisari dari sebuah lafaz ataupun dari sebuah rangkaian hadis yang masih samar secara istilah. Kita mengambil hukum dari sebuah hadis, namun dalam bahasa secara epistemologi, secara terminologi, maaf, itu adalah mengeluarkan sesuatu yang belum jelas. Dari kata an-nabat. Istinbat adalah proses penarik hukum dari nas Al-Quran dan As-Sunnah dengan ijtihad. Dengan jalur-jalur yang sudah ditetapkan oleh para ulama terkait pengambilan hukum secara istinbat dari Quran dan hadis. Istinbat berbeda dengan ijtihad, walau keduanya terkait dan sering bersinggungan. Di dalam ijtihad terdapat istinbat atau sedemikian rupa. Lalu perlu penerapan kaidah usuliyah sebagai pedoman dalam istinbat itu sendiri. Jadi tidak sembarang orang bisa melakukan istinbat. Cukup dengan membuka hadis, cukup dengan membaca Al-Quran, lalu membaca terjemah, maka menyimpulkan dan mengambil saripati sebuah hukum dari dua hal tersebut. Jadi tidak seperti itu ya. Ada pedoman ataupun arahan-arahan serta aturan yang diperlakukan di dalam istinbat. Lalu kita lanjut terkait fokus utama kita selain istinbat, yaitu terkait hakikat dan majas. Di sini sebelumnya pembagian metode istinbat hukum menurut Dr. Abdul Karim Zaidan
analisis mendalam tentang tiga pasal besar dan pembahasan utama qawaid usuliyah lugawiyah. Tiga pasal besar. Di sini dalam metode istinbat ada yang namanya qawaid usuliyah lugawiyah. Itu pembahasan yang sangat panjang. Lalu maqasidus syariah dari hifdzuddin, hifdzul mal, hifdzul nafas, hifdzul nasl, dan juga hifdzul akal. Maaf jika urutan yang saya sebutkan tidak berurut, karena keterbatasan hafalan saya terkait urutannya. Namun ada lima itu dari maqasidus syariah, lalu at-ta'arud al-adillah. Dalam artian tujuan yang terdapat atau terkandung di dalam sebuah dalil. Nah, situ juga ataupun at-ta'arud ini mungkin pembahasannya juga sangat panjang, kurang lebih seperti demikian tentang dalil. Lalu wahid usul ya logawi ya dibagi menjadi empat pembahasan utama. Di sini ada peletakan lafaz. Lafaz tidak hanya begitu saja di dalam bahasa Arab seperti kata doroba itu mungkin bermakna memukul. Namun di dalam bahasa Arab ini ada yang namanya am, ada yang dinamakan khas, ada yang dinamakan mutlak, ada yang dinamakan muqayyad, ada yang dinamakan amr, ada yang dinamakan nahi, ada takhsisul am dan mustarak. Nah, itu macam-macam dari lafaz itu tersendiri di dalam qaidul lugawiyah, qaidul usuliyah al-lugawiyah. Lalu penggunaan lafaznya. Nah, di sini yang akan kita bahas nih, penggunaan lafaz terkait hakikat dan majas. Adapun sare dan kinayah pembahasannya juga panjang. Lalu dilala lafaz pada mana yang tuju? Dilala wadiha apakah dalil yang dituju itu jelas ya kan wadiha atau goir wadiha sesuatu yang masih samar. Lalu pemahaman makna tersirat ada dilalatun nas, ibaratun nas, serta isyaratun nas. Di situ memiliki pembahasan yang sangat panjang. Jadi dari istinbat hukum saja tidak hanya sekedar kita membaca terjemah lalu kita memahami secara logika kita dari terjemahan Al-Quran ataupun Al-Hadis. Lalu kita bisa menyimpulkan sebuah hukum. Nah, itu tidak seperti itu. Sangat panjang untuk proses pengambilan hukum. Makanya ulama membaca begitu banyak literatur, membaca karangan-karangan ulama lainnya di dalam menetapkan sebuah hukum ataupun di dalam pengambilan sebuah hukum dari Al-Quran dan Al-Hadis. Hakikat dan majas adalah kunci keberhasilan dalam istinbat hukum. Nah, pemahaman tepat antara makna literal dan kiasan serta menentukan hasil istinbat tersebut. Jadi ketika kita mendapatkan sebuah ibarat, sebuah dalil, nah, hakikat dan majas itu yang membuat kita bisa membaca arah daripada hukum yang terkandung di dalam ibarat tersebut. Lalu di sini kita akan masuk kepada topik utama yaitu memahami hakikat dan juga selanjutnya kita akan bahas tentang majas. Di sini terkait hakikat, definisi dan maknanya dalam bahasa dan istilah, yaitu hakikat berasal dari kata haqqa, yang berarti sesuatu yang tetap dan benar. Secara terminologis, hakikat adalah penggunaan lafaz sesuai makna aslinya. Seperti contoh, lafaz doroba itu memiliki makna yang sangat banyak. Akan tapi lafaz doroba jika digunakan dengan menggunakan lafaz yang hakiki ataupun secara lafaz sesuai makna aslinya, maka doroba itu memiliki makna memukul. Jadi ketika doroba Zaidun Amran, maka di situ makna dorobanya tetap makna doroba yang memukul. Nah, itu yang dinamakan hakikat. Adapun jika di dalam ibarat lain doroba digunakan dengan tanda kutip bermakna contoh, kayak fadrib, kayak contohin lah gitu, kayak buatlah contoh ya gitu, kayak makna dari kata doroba itu sangat banyak. Mungkin kita bisa melihat dari kamus-kamus Arab lainnya terkait makna doroba yang begitu luas. Lalu menurut Ibnu Qudamah lafadz hakiki itu berarti yaitu lafadz yang digunakan pada peletakan aslinya, jadi sesuai kaidah aslinya dari lafadz tersebut. Dan juga pendapat usuliyun, lafaz yang digunakan sesuai konteks makna pertama kali diletakkan. Jadi begitulah yang dinamakan lafaz hakiki ataupun hakikat. Lalu juga kita masuk ke dalam memahami majas. Majas, makna etimologis dan terminologis majas. Majas berasal dari kata jaza.
yang berarti melewati atau melampaui sesuatu. Secara istilah, majaz adalah lafaz yang digunakan di luar makna asli karena keterkaitan dan larangan penggunaan makna hakiki. Definisi Ibnu Qudamah menekankan penggunaan lafaz secara sah pada tempat selain makna aslinya. Kutipan definisi bahasa Arab asli membedakan hakikat dan majaz secara linguistik, secara kebahasaan. Jadi menekankan penggunaan lafaz secara sah pada tempat selain makna aslinya. Jadi seperti tadi kata kata doroba yang artinya memukul, namun diserap di dalam penggunaan lain menjadi bermakna contoh. Seperti itu. Lalu memahami pembagian hakikat dan penerapannya dalam istinbat hukum. Pembagian hakikat oleh ahli bahasa dan usuliyah, hakikat dibagi menjadi lugawiyah dan syar'iyah. Jadi ada lafaz yang secara lugawinya bermakna lain, akan tapi di dalam syariah itu memiliki makna yang utamanya umumnya adalah makna seperti itu. Jadi ada makna hakikat secara hakiki, ada makna hakikat secara syariah yang sering digunakan secara hukum syari. Seperti contoh, lalu pembagian selanjutnya hakikat lugawiyah terbagi menjadi wadiyah dan urfiyah. Urfiyah terdiri dari urfiyah ammah dan khasah. Jadi pembagian yang secara lugawiyah ini tergantung lagi. Kalau di tempat memiliki makna A, maka di tempat lain memiliki penggunaan kalimat lafaz yang sama dengan makna yang berbeda. Kamu secara hakikat. Lalu contoh hakikat lugawiyah dan syariah. Hakikat lugawiyah, manusia sebagai makhluk berakal. Itu hakikat yang sangat lugawiyah. Al-insan, hayawanun, akil. Ya kan? Eh, Manusia adalah makhluk ataupun hewan yang berakal. Lalu hakikat syariah itu lafaz sholat untuk ibadah tertentu. Nah, sebenarnya kata salat itu memiliki makna doa. Namun, secara hakikat syariah sudah menjadi makna utama yaitu lafaz untuk ibadah tertentu. Nah, kaidah penting dalam memilih makna lafaz yaitu menurut Imam Az-Zarkashi, jika terdapat dua makna lafaz, pilih yang paling jelas kecuali ada dalil lain. Seperti biasa. Gunakan lafaz yang paling utama, namun jika ada dalil lain, maka kita bisa menggunakan lafaz yang lain. Lalu majas itu penting untuk memahami makna nas yang tidak selalu teral. Nas memiliki makna yang sangat luas. Al-Quran dan Al-Hadis. Disitulah seni dari mukjizat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak sembarang hanya sekedar atau hanya sebatas membaca terjemah kita bisa memahami seisi Al-Quran yang sangat luar biasa. Pembagian majas menurut ahli balaghah, majas memiliki bagian seperti majas mufrad, perkata, dan majas murakkab secara kalimat. Jadi ada istilah kata perkata, ada istilah kata per kalimat. Kategori majas lugawi ada kategori majas ada lugawi, syar'i, urfi khusus, dan urfi Contoh majas syar'i kata mencuri bermakna mengambil hak dengan cara buruk dalam hukum Islam. Seperti demikian. Di sini ada detail pembagian majas, subkategori, dan contoh penerapan. Di sini ada majas ziyadah, ungkapan dengan makna lain untuk keindahan sastra. Perlu kehati-hatian dalam hukum agar tidak menimbulkan kesalahan makna. Jadi majas itu seperti peribahasa, tong kosong nyaring bunyinya. Tidak mungkin kita membahasakan artinya hanya sekedar tong kosong nyaring bunyinya, akan tapi memiliki makna yang lain. Orang yang kosong isi kepalanya itu kerap kali terlalu banyak berbicaranya. Seperti itu. Jadi seperti peribahasa ataupun pembahasan yang tidak sesuai dengan hakikatnya. Di sini ada majas nukson, pengurangan kata atau huruf dalam kalimat. Contoh, kalimat tanyailah desa tersebut. Pas alil ya. Maka tanyalah desa tersebut. Di situ makna ya itu sudah mengandung kata
fas'alil annas fil qarya. Jadi tanyalah manusia-manusia yang ada di kampung tersebut. Tidak mungkin seseorang secara hakikat bertanya kepada qaryah, sebuah desa. Karena desa tidak memiliki akal untuk menjawab pertanyaan. Maka makna daripada majas nukson di dalam contoh tersebut yaitu tanyalah penduduk desa tersebut. Lalu majas nakal, simbolisasi sesuatu dengan makna lain. Contoh, dia adalah matahari bagiku sebagai simbol rasa cinta. Tidak mungkin kita mengatakan dia adalah matahari bagiku dalam tanda kutip dia adalah yang mengeringkan pakaianku gitu kan. Dalam artian matahari yang panas. Nah, itu tidak mungkin. Maka dari situ ada namanya majaz nakal, penggunaan makna yang diambil dari lafaz lain. Lalu majaz isti'arah nih, yang ini meminjam. Kalau tadi mengambil, ini meminjam. Seperti penggunaan harus jelas dan sesuai konteks. Jadi kita bisa kalau di dalam surat eh, surah Al-Kahfi ya, kalau nggak salah di situ ada terkait pembahasan perobohan rumah. Di situ juga ada yang dinamakan contoh majelis istiarah. Mohon maaf saya lupa. Namun di dalam surat Al-Kahfi di saat peruntuhan tembok di situ ada makna majelis istiarah. Mungkin bisa dilihat. Pentingnya penggunaan majas. Nah, harus hati-hati agar tidak menimbulkan makna keliru dalam hukum dan dalam sastra. Jadi majas itu sangat luas. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk yang menyempatkan diri untuk menonton dan pastinya masih banyak kurangnya. Semoga pembahasan kesempatan kali ini menyadarkan kita bahwasannya istinbat hukum ataupun pengambilan hukum dalam Al-Quran dan Al-Hadis itu sangat panjang. Bukan berarti rumit, namun sangat panjang prosesnya. Seperti diibaratkan seorang chef yang memasak masakan untuk dihidangkan yang mana prosesnya sangat panjang. Ada memotong-motong bahan, ada mengukus dan lain sebagainya. Dari sana kita bisa mengerti bahwasannya para ulama kita itu tidak sembarang ataupun tidak asal di dalam menentukan hukum. Di sana adanya musyawarah juga dan juga di sana adanya juga ijtihad bagi para ulama-ulama mujtahid. Kurang lebihnya mohon maaf. Kakak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.